Al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita masih melanjut terakhir tentang daurah atau diklat gramatika Arab. Pada bagian ilmu nahu yang terakhir kita sudah menjelaskan tentang i'rab, perubahan akhir kata. Ya bolehlah saya flashback sedikit lah. Ilmu nahwu itu kan ini. Ilmu nahwu itu mempelajari keadaan akhir kata bahasa Arab. Ilmu nahwu itu kan fokusnya di keadaan akhir kata bahasa Arab. Sedangkan akhir kata itu kan ada dua. Ada tetap kemarin ya, bina, tetap di akhir. Dalam bina ini tetapnya akhir kata pada satu keadaan, itu namanya bina ya. Ada berubah. Jadi akhir kata bahasa Arab itu ada yang tetap sifatnya, ada yang berubah atau i'rab. Perubahan akhir kata karena masuknya penyebab pada kata tersebut itu namanya i'rab. Ya. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan namanya bina. Kata yang terkena bina itu namanya mabni. Kata yang terkena bina artinya kata yang di mana-mana itu tetap akhirnya. Contoh ya, ada kasih contoh, itu namanya mabni. Ada kasih contoh. Kata haitsu itu di mana-mana dia berakhiran dhammah. Mabniun ala dhammi. Jadi kata yang terkena bina tetap, kata yang terkena keadaan kondisi tetap di akhir kata itu namanya kata yang mabni, al-mabni. Oh ya. Jadi proses tetapnya akhir kata pada satu kata itu namanya bina, kata yang terkena bina namanya mabni. Ada yang mabniun alat dhammi. Mabni alat dhammi, tetapnya pada fathah. Tetapnya pada fathah, pada dhammah. Mabniun ala dhammi. Itu contohnya haitsu. Di mana-mana haitsu, enggak berubah jadi haitsi, haitsa. Contoh wa yarzuqhu min haitsu. Padahal min ini kan huruf jar. Min ini kan huruf jar. Tapi di sini min haitsu bukan min haitsi. Karena haitsu ini kata yang mabni. Dia haitsu, dia dzaraf, dia mabniun isim yang mabni atas dhamma, mabni ala dhammi, tapi fi mahali jarin, menduduki tempat jar karena dia didahului min huruf jar. Tapi kan akhirannya tetap kan dhammah. Nah, kata yang seperti ini namanya mabni, mabni ala dhamm. Ada yang mabni ala fathi, seperti fi'il madhi itu mabni ala fathi, zahaba. Fi'il madhi itu semua mabni ala fathi, zahaba, qara'a, raja'a, mabni ala fathi. Di mana-mana dia tetap ada fathah. Ada yang mabni alal kasri. Ya, ini mabni alal fathi, mabni alal dhammi ya. Terus ada mabni alal fathi, mabni alal fathi. Yaitu seperti zahaba. Ada yang mabni alal kasri, mabniun alal kasri. Seperti amsi. Artinya kemarin amsi. Di mana-mana ya amsi, tidak berubah-ubah. Mabni alal kasri kan? Kan akhir, kita bahas di akhir kata ya. Haitsu mabni alal dhammi, zahaba mabni alal fathi, ya. Amsi mabni alal, contohnya mabni alal kasri itu amsi. Yang mabni alal sukun banyak, contohnya seperti hal. Mabniun alas sukun. Seperti hal. Itu mabni alal sukun. Atau fi'il amr, izhab mabni alas sukun. Izhab, pergilah kau. Izhab mabni alas sukun. Ini yang mabni, yang tetap. Sedangkan yang berubah itu bina atau mabni. Sampai sini ya, paham ya?
Anak hapus ya, ini soalnya papannya kecil. Ya Pak. Atau Anda bahas di sini i'rab. Adapun ini tetapnya akhir kata, ya kan? Kan kondisinya cuma dua, kalau tidak tetap berubah. Nah, perubahan akhir kata dalam bahasa Arab itu namanya i'rab. Perubahan itu disebabkan karena perbedaan amil, penyebab yang masuk pada kata tersebut. Itu namanya i'rab. Ya. Contoh kemarin saya contohkan, anak ulang aja contohnya, Ja'a Zaidun. Ya. Nasoro Bakrun Zaidan. Ini Zaidan berubah kan? Dari don dan. Ya. Marro Bakrun bi Zaidin. Atau Nadhoro Bakrun ila Zaidin. Nadhoro Bakrun ila Zaidin. Karena ila itu huruf jar. Ila Zaidin. Dun dan din. Maka kata Zaid ini kata yang terkena i'rab karena dia berubah akhir katanya. Perubahan ini ya disebabkan karena amil yang masuk. Disebabkan karena amil yang masuk pada kata tersebut. Penyebab, amil itu penyebab. Seperti Ja'a Zaidun dibaca akhiran don karena dia ada fi'il Ja'a. Kata kerja Ja'a, fi'il itu butuh fa'il. Fa'il itu pasti rofa dengan dhamma. Maka dia menyebabkan dibaca Zaidun. Di sini berubah jadi Zaidan karena dia ada fi'il, ada fa'il, dia jadi maf'ul. Objek. Maf'ul atau objek itu biasa dibaca nasab pakai fathah. Maka berubah jadi Zaidan di sini. Kenapa? Karena ada penyebabnya berubah lagi. Tadi penyebabnya Ja'a, sekarang penyebabnya amilnya ini adalah Nasoro sama Bakrun yang menyebabkan dia dibaca Zaidan. Sedangkan di sini Nasoro Bakrun ila Zaidin berubah lagi jadi din. Penyebabnya adalah ila ini huruf jar. Maka kesimpulannya i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Ya. Yang disebabkan karena amil atau penyebab yang masuk pada kata tersebut. Nah, perubahan ini, perubahan ini bisa lafzon, bisa takdiron. Perubahan ini bisa lafzon, nampak pada pengucapan don dan din, bisa takdir. Takdir itu kira-kira. Takdiron. Contoh yang lafzon ini kan sudah lafzon nih. Perubahannya kan nampak. Zaidun secara pengucapan, Zaidan, Zaidin. Kalau Zaid ini saya ganti fata. Zaid ini saya ganti kalimat fata artinya seorang pemuda, al-fata. Al-fata, pemuda itu. Kata Zaid diganti dengan fata. Maka jadi ja'al fata. Maka perubahannya kan begini. Perubahannya begini. Ja'al fata. Nasoro Bakrun al fata. Tetap seolah-olah tidak ada perubahan. Nazoro Bakrun ilal, ya, ilal fata. Seolah-olah akhirannya tidak berubah karena ini akhirannya alif. Ini namanya i'rab secara takdir kira-kira karena tidak ada pengucapannya. Seandainya boleh diucapkan, kenapa tidak diucapkan? Karena alif itu sifatnya tidak menerima harokat. Ingat, a, i, u, ba ini bukan alif, ini hamzah. A, i, u, ba ini hamzah. Yang alif itu tanda panjang, ha, ko, ini alif. Alif itu sifatnya tidak bisa menerima harokat. Maka ja'al fata akhirannya tidak diharokati kan.
Sehingga fatha ini apa tidak ada perubahan? Ahli Nahwu mengatakan dia berubah, tapi perubahannya takdiron, tidak muncul pada pengucapan. Jadi seolah-olah kalau dia seandainya boleh diucapkan, itu ja'al fata'u, nasoro bakrun al fata'a, nasoro bakrun ilal fata'i, seandainya boleh diucapkan. Paham? Jadi perubahan akhir kata itu bisa nampak, bisa lafzon, lafaz itu pengucapan, bisa takdiron, perkiraan saja. Ya, tidak nampak. Paham ya? Terus sudah ya? Ini tak hapus dulu ya. Nanti bisa lihat dia. I'rab. Ya, lafzon sama takdiron. I'rab ini perubahan akhir kata kan berubah-ubah tadi. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Itu ada 4 macam. Ada rofa, rofa atau marfu, ya, boleh marfu. Alamat aslinya dhammah. Jadi i'rab rofa itu perubahan yang ditandai biasanya dengan akhiran dhammah. Nasab atau mansub itu perubahan yang ditandai biasanya dengan apa? Fathah. Jar atau khofat, dalam istilah lain jar itu ada yang menyebut khofat. Atau majrur itu perubahan yang akhirannya adalah biasanya kasroh. Sebab ada kata biasa karena ada yang luar biasa nanti. Ada yang rofa bukan dengan dhammah, ada yang rofa dengan wawu dan sebagainya. Tapi rofa itu perubahan yang biasanya di awal ditandai dengan akhiran dhammah. Nasab itu dhammah baik dhammaten maupun dhammah biasa ya, terserah. Nasab itu perubahan yang ditandai dengan akhiran fathah biasanya. Jar itu perubahan yang ditandai dengan akhiran kasroh. Jazm itu perubahan yang ditandai dengan akhiran sukun. Jazm atau majzum. Majzum, sukun. Rofa dan nasab ini ada pada isim dan ada pada fi'il. Dan kita sudah kemarin sudah bahas ya, kata dalam bahasa Arab, kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu kan 3 cuma. Isim, fi'il, harf. Rofa itu ada pada isim, ada juga pada fi'il. Ada isim yang rofa seperti Zaidun. Ada fi'il yang rofa seperti yazhabu. Ya kan? Ada fi'il mudhari yang rofa, yazhabu. Ada fi'il yang nasab, isim yang nasab, Zaidan. Ya. Zaidan ini isim yang nasab. Ada fi'il yang nasab seperti lan, yazhaba. Lan yazhaba, fi'il yang nasab. Tapi khofat ini cuma pada jar. Jar cuma pada isim, maaf. Jar itu cuma ada pada isim, sehingga dia jar ini jadi ciri khas isim. Kemarin waktu awal kita bahas ciri-ciri isim, itu bisa dimasuki jar atau huruf jar. Fi'il tidak ada jar. Yang ada cuma isim. Sehingga cuma Zaidin saja, tidak ada fi'il, contohnya fi'il jar. Jazm sebagaimana jar khusus pada isim, jazm khusus pada fi'il. Tidak ada isim yang jazm. Contoh fi'il yang jazm, lam yalid walam yulad. Lam yalid. Fi'il mudhari asalnya walada yalidu, asalnya yalidu, kemasukan lam jadi majzum. Lam yalid, karena lam ini huruf yang membuat jazm. Paham ya? Jadi rofa nasab itu ada pada isim, ada pada fi'il. Jar khusus pada isim saja. Jazm, majzum itu khusus pada fi'il saja. Sekarang kita membahas yang dibaca rofa. Contohnya, nggak apa-apa ya mengulang ya. Contoh yang dibaca rofa. Masih ingat kemarin contoh yang dibaca rofa itu apa? Mubtada plus sama
khobarnya. Ya. Seperti Zaidun qadimun. Mubtada itu isim di awal kalimat yang biasanya dia jadi pokok kalimat. Zaid datang, maka pokok kalimatnya adalah Zaid. Maka Zaidun isim yang biasanya di awal kalimat itu namanya mubtada. Mubtada itu hukumnya rofa. Makanya langsung dibaca Zaidun. Dibaca dun karena rofa, dia mubtada. Khobar itu isim rofa juga, isim yang rofa juga, dia melengkapi mubtada. Melengkapi mubtada. Nah, Zaidun qadimun. Dia melengkapi mubtada. Zaid datang. Karena kalau belum ada khobarnya kan belum lengkap. Zaid. Ada apa Zaid? Qadimun. Nah, khobar itu isim yang rofa yang melengkapi mubtada. Kemudian contoh yang rofa juga. Ini contoh yang dibaca rofa ya. Contoh yang dibaca rofa. Fi'il mudhari. Kalau tidak kemasukan apa-apa, dia dibaca rofa. Plus fa'ilnya. Ada fi'il pasti ada fa'il. Sebagaimana ada mubtada pasti ada khobar. Ada fi'il, kata kerja pasti ada pelaku, ada fa'il. Fi'il mudhari itu kalau nggak kemasukan apa-apa dia dibaca rofa. Seperti yazhabu. Yazhabu ini. Yazhabu, yarji'u, yaktubu, semua dibaca rofa. Kalau tidak ada apa-apa, kemasukan apa, belum kemasukan apa-apa. Yazhabu Zaidun. Sedang pergi Zaid atau akan pergi Zaid. Zaid jadi fa'il, pelaku kan, pelakunya ini. Fa'il itu juga dibaca rofa. Paham ya? Terus nasob. Nasob ya. Contoh yang dibaca nasob itu maf'ul B. Objek. Maf'ul B atau maf'ul. Contoh isim yang dibaca nasob itu maf'ul B, objek. Maf'ul ya, objek. Dibaca nasob dengan fathah. Contohnya tadi itu. Atau kita kasih contoh lain, yansuru. Sedang menolong. Yansuru Bakrun. Bakar telah sedang menolong Zaidan, sedang menolong Zaid. Maka yansuru fi'il mudhari, kan dibaca yansuru karena fi'il mudhari kan dibaca rofa tadi kan. Fi'il mudhari kalau tidak kemasukan apa-apa baca rofa. Bakrun sebagai apanya? Fa'ilnya. Maka dibaca run, dibaca rofa. Sedang menolong siapa Bakar? Bakar sedang menolong. Menolong kan butuh maf'ul. Nah, Zaidan itu maf'ulnya. Nah, maka Zaidan dibaca nasob karena dia maf'ul. Objek dibaca nasob. Maf'ul itu dibaca nasob dengan fathah. Ini contoh isim yang dibaca nasob. Contoh fi'il yang dibaca nasob itu lan masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari kemasukan lan itu dibaca nasob. Contoh lan yazha babu. Lan yazhaba karena nasob. Zaidun apa Zaidin apa Zaidan? Ini fi'il. Fi'il itu butuh apa? Fa'il. Fa'il itu apa tadi? Lan yazhaba Zaidun. Jadi contoh isim yang dibaca nasob adalah maf'ul B. Ini contoh yazhaba ini contoh fi'il mudhari yang dibaca nasob. Sekarang yang jar. Jar ini khusus pada isim. Isim yang dibaca jar itu adalah isim yang kemasukan huruf jar. Contoh, yazhabu Zaidun ila, ya boleh, ilal masjidi. Ilal masjidi ya, bukan du. Karena ada ila, ada huruf jar. Ilal masjidi. Jadi contoh isim yang majrur itu isim yang kedahuluan huruf jar. Itu ila. Min, ila, an, ala. Lihat di awal jurumiyah itu sudah didaftar. Huruf jar itu apa saja di awal jurumiyah. Ini kita cuma flashback. Ya.
ada di situ. Ya. Paham ya? Jadi isim yang dibaca majrur itu isim yang kedahuluan huruf jar, dia dibaca majrur. Ilal masjidi, bukan masjidu, bukan masjidah. Dan kemarin sudah kita jelaskan kalau ada al tidak boleh tanwin. Ilal masjidin tidak boleh. Kalau ada al tidak boleh tanwin. Kalau tanwin ya berarti nggak ada al. Zaidun ini tidak ada al. Paham ya? Jadi yang pertama, isim yang dibaca jar itu huruf jar. Isim yang kedahuluan huruf jar. Huruf jar plus isim. Ini maka isim ini dibaca jar. Ini yang pertama. Yang kedua, isim yang dibaca jar adalah mudhof ilaih. Al-mudhofu ilaih. Mudhof ilaih isim yang digabungi. Isim yang digabungi. Ya. Digabungi. Mudhof, saya bentar. Ini kan belum ana baru bahas. Mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih ini harus dibaca majrur. Mudhof ilaih itu contohnya kitabul ustazi. Kitabul ustazi. Ini kan dari dua kata. Dari kata kitabun sama ustazun. Kitabun sebuah buku, ustazun seorang guru. Digabung. Bukunya guru itu. Kita sudah jelaskan kemarin, kalau ada al, kalau tanpa al itu tidak tentu. Ustazun berarti a teacher, seorang guru. Kalau pakai al ustazu itu guru itu, the teacher. Guru itu, ada al itu berarti definite, bendanya tertentu. Kalau tidak ada al, itu tidak tentu. Kitabun, sebuah kitab apa saja. Kalau ada al-kitabu berarti kitab itu. Selain tadi itu ya, bahwa kalau sudah ada al tidak boleh tanwin. Al-ustazu bukan al-ustazun. Kalau nggak ada al-ustazun. Kembali ke sini, jadi ini gabungan antara mudhof dengan mudhof ilaih. Ini namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu yang digabungi. Tahu yang digabungi ya? Dia digabungi oleh kata lain. Itu mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih ini harus majrur. Kitabul fikhi. Tidak boleh kitabul fikha. Kitabul ustazi. Tidak boleh kitabul ustazazu. Tapi harus ada alnya saja. Sebentar. Pokoknya harus majrur. Ini dulu untuk memahami. Harus majrur satu-satu. Harus majrur. Kitabun nahwi. Kitabun nahwi, kitab nahu. Kitabul fikhi, kitab fikih. Kitabul hadisi, kitab hadis. Mudhof ilaih ini harus majrur. Kalau mudhof itu yang digabungkan. Mudhof itu yang digabungkan namanya mudhof. Sebelum mudhof ilaih itu. Ya. Paham ya? Mudhof. Kalau mudhof ini bebas. Dia bisa kitabu, bisa kitabah, bisa kitabi. Tergantung kedudukan tadi itu. Dia jadi fa'il apa jadi maf'ul. Kalau dia jadi maf'ul B, jadi objek, ya dia nanti dibaca mansub. Seperti apa? Akhoza atau ya'khudhu, mengambil. Zaidun, Zaid mengambil kitabah apa kitabu? Kitabah, jadi maf'ul B-nya ini. Zaid mengambil kitabnya Ustadz. Berarti ya'khudhu Zaidun kitabah al-ustazi. Jadi kalau mudhof itu bergantung kedudukannya. Dia bisa mansub, bisa nasab, bisa rofa, bisa jar kalau mudhof. Tapi mudhof ilaih wajib nasab, wajib jar. Wajib jar. Wajib majrur dengan kasroh. Paham ya? Mudhof ilaih itu harus majrur dengan kasroh. Itu dulu yang perlu pahami. Sekarang bedanya mudhof dengan mudhof ilaih. Paham ya mudhof ilaih ya? Contoh lain mudhof ilaih.
Qalamut tilmizi, penanya murid. Qalamut tilmizi. Qalamut tilmizi, ya kan? Penanya murid. Ini mudhof ilaih. Makanya zi bukan zu bukan za, karena dia mudhof ilaih. Contoh lain banyak, terserah untuk buat contoh sendiri. Mudhof ilaih itu apa? Bukan. Kalau pena baru itu sifat mensifati, dia sifat bukan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu menerangkan apa ya istilahnya? Ya pokoknya digabungi. Kalau rumah yang bagus itu bukan mudhof ilaih. Itu sifat. Pena kecil bukan mudhof ilaih. Paham ya? Jadi mudhof ilaih yang digabungi sama yang digabungkan bedanya apa? Kalau mudhof kan digabung. Lah ya, itu kan mesti beriringan. Mudhof ilaih itu beriringan. Oh, beriringan. Loh, mudhof pun ilaih. Masa ada mudhof ilaih kalau tidak ada mudhof? Lah ya. dan mudhof ilaih harus ada alif lamnya, Ustaz ya. Sebentar, jangan fokus itu dulu. Pahami dulu konsep satu-satu. Maksud anak antum paham dan konsep mudhof ilaih. Coba buat, kalau paham buat bahasa Indonesia. Gak usah bahasa Arab. Mudhof ilaih apa? Dua kata yang mudhof ilaih. Bahasa Indonesia aja. Kan tadi sudah anak kasih contoh banyak. Ya kata benda, apa saja ambil kata benda, Pak? Benda itu warna, pulpen yang ya, tasnya murid. Mihfazatut tilmizi, tasnya murid. Kalau tas besar, tas kecil, tas merah itu bukan mudhof ilaih. Paham? Cangkulnya petani. Ya. Cangkulnya petani. Ya, mobilnya guru. Itu mudhof ilaih. Sayyaratul ustadzi harus majrur kalau mudhof ilaih itu. Mudhof itu yang sebelumnya. Mudhof ilaih itu pasti didahului mudhof, tidak ada mudhof ilaih sendirian. Itu rangkaian mudhof dan mudhofun ilaih. Cuma fokus kita ke mudhof ilaih kan kita sedang bahas yang yang majrur kan mudhof apa mudhof ilaih? Yang majrur mudhof ilaih. Makanya fokus saya di mudhof ilaih, cuma itu gabungan. Pena guru, pena itu mudhof yang digabungkan, guru itu mudhof ilaih yang digabungi. Tahu yang digabungi? Ini kan yang digabungi. Ini yang digabungkan. Tahu beda yang digabungkan sama yang digabungi? Ini yang digabungkan ke sini. Kitab ini kan yang digabungkan. Ustaz ini kata yang digabungi oleh kata yang sebelumnya. Yang majrur itu mudhof ilaihnya bukan mudhof. Mudhof ini menurut kedudukannya. Makanya kan saya kasih contoh tadi sedang mengambil siapa Zaid. Zaid itu fa'il, dun. Fa'il itu kan rofa. Ya. Ya. Mengambil apa? Mengambil kitabnya guru. Kitab di sini menjadi nasab. Ya kan ini fi'il kan? Ya khusus fi'il mudhari'. Zaidun apanya? Fa'ilnya, pelaku. Butuh maf'ul. Ya dilihat ada yang butuh maf'ul. Kebetulan ini kan butuh maf'ul. Zaid mengambil apa? Maka kitabah. Kitabah jadi maf'ul B. Maf'ul B tadi hukumnya apa? Mansub. Amin. Maf'ul B kan hukumnya mansub tadi. Objek. Maka dia kitabah. Maka jadilah kalimatnya ya khusus Zaidun kitabal ustadzi. Jadi mudhof ini bebas, dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jar sesuai kedudukan dia. Tapi kalau yang penekanan kita pada mudhof ilaih, kalau mudhof ilaih wajib jar, wajib majrur dengan kasroh. Paham ya? Konsep mudhof ilaih itu harus dipahami dulu, baru nanti bedanya antara mudhof ilaih. Buku murid, bukunya murid, Kitabut Tilmizi itu tidak bisa buat contoh. Naklul ustadzi, sandalnya guru. Ya itu mudhof ilaih. Ya, darajatul waladi, sepedanya anak. Itu mudhof ilaih. Bedanya mudhof dengan mudhof ilaih. Kalau mudhof
itu tidak boleh tanwin. Kitab bal ustadi kan tidak tanwin. Tidak boleh al. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Mudhof ya, bukan mudhof ilaih. Mudhof itu tidak boleh tanwin, tidak boleh al. Dan dia bebas mau nasab, mau jer, mau nasab, mau rofa, tergantung kedudukan. Kalau mudhof ilaih boleh tanwin, boleh, tahu ya? Boleh diberi al, ya tetap dengan ketentuan kalau sudah ada al tidak boleh tanwin, kan gitu tadi. Itu tetap berlaku itu. Mudhof ilaih itu apa? Boleh tanwin, boleh al, dan dia wajib harus dibaca majrur. Contoh, ini kan tadi Kitabul Ustadi ya. Bentar. Kitabu Ustazin. Nah, kalau tidak ada alnya, al ustadi boleh di tanwin. Cuma ingat, sebentar. Kitabul Ustadi sama Kitabul Ustadi ini artinya beda. Kitabul Ustadin ingat, kalau Anda ada al itu tidak tentu. Kalau ada al kan tentu. Maka beda artinya. Kitabul Ustadin kitabnya seorang guru. Kalau Kitabul Ustadi kitabnya guru itu. Beda. Paham ya? Jadi ini harus antum camkan bahwa mudhof itu boleh rofa, boleh nasab, boleh jar. Mudhof ilaih harus jar. Mudhof tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasih al. Mudhof ilaih boleh ditanwin, boleh dikasih al. Paham ya? Jadi di antara yang dibaca, jadi contoh yang dibaca jar itu adalah apa? Isim kalau kemasukan huruf jar seperti ilal masjidi sama mudhof ilaih. Ini dibaca jar, mudhof ilaih. Contoh mudhof ilaih tadi itu Kitabul Ustadi, maka ustadi mudhofun ilaih. Contoh lebih jelasnya saya kasih contoh dalam kalimat. Kitabul Ustadi jadidun. Kitabnya guru itu baru. Ya. Kitabu isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat tadi apa? Mubtada. Mubtada itu hukumnya rofa. Rofa dengan domah. Ustadi bukan khobarnya. Karena khobar tadi kan Anda sudah jelaskan. Khobar itu pelengkap. Dia harus bisa melengkapi makna mubtada. Kitabul Ustadi. Buktinya Ustadz ini bukan khobar. Kalau kita artikan Kitabul Ustadi, kitabnya guru itu. Kenapa? Kitabnya guru itu kenapa kan? Belum lengkap kan? Nah, maka dia bukan khobar. Khobar tuh kalau disebut dia sudah melengkapi kalimat itu namanya khobar. Jadi don baru lah. Ini khobarnya. Khobarnya baru ini khobarnya. Maka Ustadi mudhof ilaih. Jadi kalau diuraikan, Kitabu adalah mubtada, dia marfu dengan dhammah dan dia mudhof. Dia mudhof, paham? Dia mubtada tapi dia mudhof kepada kata setelahnya. Paham? Bahwa mudhof. Ustadi mudhof ilaih, majrur karena kedahuluan mudhof dan alamat majrurnya itu adalah kasroh. Jadi don adalah khobar dari mubtada dari kitabu. Paham? Paham maksudnya? Khobar marfu dengan dhammah. Mudhof. Ini mubtada wa huwa mudhof. Mubtada sedangkan dia mudhof. Ustadi mudhof ilaih, majrur dengan mudhof dengan kasroh. Jadi don khobar. Paham ya? Paham ya? Sekarang yang jazm. Yang jazm itu cuma fi'il mudhari kalau kemasukan lam. Ini contoh ya. Contoh yang dibaca jazm itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau kemasukan lam maka dibaca jazm. Contoh lam yalid, alam nasroh, nasroh kan jazm, alam
Ini cuma partikel tanya saja. Alam nasyrah laka sadrak. Jazm. Sudah ya, ini bekal ini. Anda bocorkan dulu bekalnya. Yaitu yang dibaca rofa itu contohnya adalah mubtada, isim di awal kalimat plus pelengkapnya yang namanya khobar. Yang dibaca rofa lagi adalah fi'il mudhari kalau tidak kemasukan apa-apa, dia dibaca rofa plus fa'ilnya. Pelakunya, pelaku, fa'il. Fa'il itu bukan fa'il mudhari saja, fa'il apa saja fa'il namanya fa'il itu rofa. Fa'il itu pasti rofa. Yang dicontoh dibaca nasab adalah maf'ul bi objek. Dibaca nasab. Seperti yang suruh Bakrun Zaidan dibaca nasab dengan fathah. Contoh isim yang dibaca nasab. Contoh fi'il yang dibaca nasab adalah fi'il mudhari kalau kemasukan lan. Lan yazhaba, lan yazhaba. Kemasukan lan. Contoh yang dibaca jar adalah isim kalau kedahuluan huruf jar. Contoh ilal masjidi. Ya, kedahuluan ila huruf jar. Dan contoh lagi yang dibaca jar adalah mudhof ilaih. Kata yang menjadi mudhof ilaih. Kata yang digabungi oleh kata lain. Maka dia dibaca jar. Contoh yang dibaca jazm adalah fi'il mudhari kalau kemasukan lam. Paham di sini? Ini huruf jar kemasukan isim kemasukan huruf jar sama mudhof ilaih 2. Ini 1 2. Sudah. Bukan, fi'il amr bukan jazm. Dia mabni ala sukun, bukan jazm. Fi'il amr itu mabniun ala sukun. Bukan jazm. Mabni itu tetap. Fi'il amr itu di mana-mana izhab ya izhab. Kalau ini jazm, jangan samar ya antara mabni ala sukun sama jazm, beda. Jazm itu kalau dia dalam keadaan tertentu dia jazm. Buktinya kalau tidak jazm dia kan rofa. Contoh, kalau seandainya tidak ada lam, ini jadi nasyrohu. Makanya dia tidak dikatakan mabni ala sukun, dong dia tidak tetap. Mu'rab. Ya. Nah, ini kan i'rab tadi itu perubahan akhir kata disebabkan karena perbedaan amil yang masuk. Amil itu penyebab yang masuk pada kata tersebut. Ini jadi di karena ada amilnya berupa ila. Ini ada zi karena amilnya berupa itabu ini. Amil penyebabnya. Ini jadi zaidan maf'ul bi karena ada amilnya berupa fi'il sama fa'ilnya. Ini jadi qadimun karena jadi khobar. Khobar itu ada amilnya penyebabnya. Penyebabnya itu mubtada. Ini fa'il zaidun. Dibaca dun karena fa'il. Ada penyebabnya amilnya itu fi'il. Fi'il dia yang membuat jadi fa'il. Yang membuat dia jadi fa'il kan adanya fi'il. Yang membuat jadi khobar akan adanya mubtada. Itu namanya amil, penyebab perubahan itu tadi. Jadi i'rab itu kan perubahan akhir kata yang disebabkan karena masuknya amil, perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Penyebab yang masuk pada kata tersebut. Sudah? Biasa difoto aja supaya tidak kelamaan. Atau nanti lihat lagi di rekamannya aja. Karena terlalu lama nanti. Kita hapus dulu ya. 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 Kata tadi i'rab itu i'rab yang jelas. Yang kita bahas semua itu i'rab yang jelas pengucapannya. Lam yalid pengucapannya jelas. Zaidun, zaidan pengucapannya jelas. Ada kata-kata isim dalam bahasa Arab yang nanti i'rabnya itu takdir. I'rabnya itu tadi tidak jelas, diperkirakan tadi itu seperti yang saya jelaskan di awal. Ya. I'rab takdir. I'rab takdir itu ada dua, paling tidak ada dua macam. Ya. Ada yang asli, memang takdiri yang asli, al-asli. Ya. Ini ada pada isim mu'tal akhir. Isim yang berakhiran huruf ilat.
Ismul mu'talul akhir. Isim yang berakhiran huruf illat. Huruf illat itu alif, ya, waw. Huruf penyakit. Ada fi'il mu'tal akhir. Oh, kurang kesana nih. Kita hapus juga yang enggak apa-apa ya. Kan tadi kita sudah bahas, i'rab itu ada yang lafzon, ada yang takdiron. I'rab yang takdir, sebelum kita menjauh ke i'rab yang pembagian i'rab yang lain, kita harus tahu dulu bahwa i'rab takdir, i'rab perubahan yang diperkirakan itu ada pada mana saja, pada kalimat yang mana saja. Itu ada dua macam. Ada yang asli, ini istilah saya sendiri ya, asli ini. Jadi takdiri tapi asli. I'rab takdiri atau i'rab perkiraan itu ada yang asli. Asli itu memang dari katanya memang i'rabnya seperti itu diperkirakan. Yaitu apa? Pada isim yang mu'tal akhir, isim yang berakhiran huruf illat. Itu ada dua macam isim. Ada namanya isim maksur, al-ismul maksur. Isim maksur. Ada namanya isim mankus. Isim maksur itu isim yang berakhiran alif maksuroh. Alif maksuroh. Alif bengkok. Contoh fatah tadi yang anak kasih contoh di kalimat fatah tadi. Ya. Fatah itu berakhiran alif maksuroh, dia isim maksur. Isim maksur ini kalau rofa, dia dengan doma muqaddarah, doma yang diperkirakan, tidak muncul domanya. Seperti ja'a, ja'al fatah, kan ini fi'il, butuh fa'il, fa'il kan rofa. Tapi rofanya kan tidak bunyi, ja'al fatah. Kalau mansub, dia mansubnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang juga diperkirakan. Seperti Nasoro atau yansuru Zaidun al-Fatah. Yansuru Zaidun al-Fatah. Kan jadi maf'ul bi. Maf'ul bi kan harusnya mansub. Tapi mansubnya maka fatah, kalau urayanya fatah adalah maf'ul bi, mansub dengan fathah muqaddarah. Fathah yang diperkirakan. Pada alif. Diperkirakan pada alif. Pada huruf terakhirnya itu alif. Kenapa? Litta'adzur. Isim maksud ini nggak bisa muncul, sababnya adalah litta'adzur. Karena terhalang atau berhalangan, sulit, berhalangan. Karena berhalangan. Kenapa? Karena alif itu akan selalu berhalangan untuk menerima harokat. Sehingga domanya doma muqaddarah, marfu'nya dengan doma muqaddarah, isim maksud ini. Isim maksud ini bukan hanya fathah ya, semua yang berakhiran alif maksurah, seperti Musa, Isa, ini isim maksud semua. Semua isim maksur hukumnya seperti itu. Bahwa dia marfu'nya dengan doma muqaddarah, mansubnya dengan fathah muqaddarah, majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Kasroh yang diperkirakan. Maksud diperkirakan tidak dibunyikan kasrohnya. Ja'al fatah, yansuru Zaidun al fatah, nazoro Zaidun ilal fatah. Tetap kan? Isim maksud ini loh. Isim maksud ini. Marfu, mansub, majrur sama seolah-olah. Padahal dia ada perubahan tapi takdir dikira-kira. Marfu dengan dhamma muqaddarah, isim maksud ini hukumnya mansub dengan fathah muqaddarah, majrur dengan kasrah muqaddarah. Kasrah yang diperkirakan. Terus ada lagi namanya isim mankus. Kalau maksud ini berakhiran alif bengkok. Kalau mankus ini berakhiran ya. Seperti qadi, berakhiran ya. Kalau di kitab klasik itu gondol sama sekali, tidak ada ya-nya, ini nggak ditulis titiknya. Seperti fatah. Taunya ya dari mana? Ini. Kalau ini kan alif, taunya alif karena sebelumnya fatah. Ini taunya ini ya, sebelumnya kasroh. Kalau di kitab klasik-klasik betul itu nggak ditulis, hatta ya-nya nggak ditulis. Jadi kita harus nita ini dewe ya apa alif bengkok. Tidak ditulis. Kitab ya yang kuning tuh itu nggak ada itu. Ya-nya sama alif bengkok sama. Kudu nita ini dewe. Nah yang sudah modern itu ada. Darul Minhaj itu.
Isim mankus itu isim yang berakhiran ya. Ya lazimah. Ya lazimah. Berakhiran ya lazimah. Contoh, Ja'al qadi, telah datang hakim itu. Ja'al qadi, telah datang hakim itu. Maka tidak bisa, ini kan qadi kan fa'il. Fa'il kan harusnya marfu. Tidak bisa dimunculkan qadiyu. Menurut orang Arab itu berat. Jadi kalau isim maksur itu tidak dimunculkan alasannya karena ta'adzur, memang alif itu berhalangan menerima harokat. Kalau isim mankus itu tidak dimunculkan karena sikol, lis sikol, karena berat, lis sikol, karena berat. Sehingga tidak bisa ja'al qadiyu, menurut orang Arab itu berat. Nazara Zaidun ilal qadi, nazara Zaidun atau yanzuru Zaidun ilal qadi, tidak bisa qadiyi, tidak bisa ilal qadi. Jadi qadi tadi, ja'al qadi ini fa'il marfu dengan dhamma muqaddarah, dhamma yang dikira-kirakan alal ya, pada huruf ya. Kenapa? Lisikol, karena berat. Ilal qadi jar majrur, ila huruf jar. Qadi itu isim yang majrur harusnya dengan ila. Majrurnya dengan kasroh muqaddarah lisikol karena berat. Cuma ketika mansub itu kan fathah. Fathah itu harokat paling ringan, tinggal mangap saja. A, ba, ta, harokat paling ringan. Maka ketika mansub, fathahnya nampak. Ya Pak, yansuru Zaidun al-qadiyah. Al-qadiyah. Khusus mansub. Kalau yang isim mankus loh ya, yang isim mansub sama sekali tidak. Sama sekali tidak nampak karena dia alif itu memang berhalangan sama sekali. Kalau ya, ini kalau mansub dia muncul. Kenapa? Karena mansub itu ringan, harokatnya fathah. Yang suruh Zaidun al-qadiyah. Maka qadiyah maf'ul B kan maf'ul B. Objek kan dia. Ini fa'ilnya marfu. Ini objek maf'ul B mansub dengan fathah. Fathah zahirah. Bukan muqaddarah lagi. Fathah zahirah, fathah yang jelas. Dengan fathah zahirah. Paham sampai sini ya? Paham ya? Sekarang itu isim yang berakhiran huruf ilat. Ya, isim yang mu'tal akhir yang berakhiran huruf ilat. Itu alif, ya, waw. Kebetulan waw tidak ada kalau ini. Ini di sini kalau isim itu adanya alif bengkok sama ya. Ya ini saja. Waw untuk berakhiran waw tidak ada untuk isim. Sekarang fi'il. Fi'il mu'tal akhir. Fi'il yang berakhiran huruf ilat. Fi'il yang berakhiran huruf ilat itu sama hukumnya. Ada yang berupa akhirannya waw, ya, ada alif. Yang waw contohnya yad'u. Yad'u. Fi'il mudhari itu kan harusnya marfu. Marfunya dengan dhamma. Tapi kan mana dhammanya di huruf terakhir kan? Tidak ada kan? Karena berat. Yad'u itu kata orang Arab berat. Maka yad'u ini fi'il mudhari marfu dengan dhamma muqaddarah alal wawi. Dhammanya pada waw. Dhamma yang diperkirakan pada waw. Lisikol karena berat lisikol. Pokoknya waw sama ya itu lisikol. Kalau alif itu lita'adzur. Karena memang alif itu berhalangan untuk menerima rogat. Ya. Kalau dia mansub, muncul dia lan yad uwa, muncul karena harokatnya ringan. Kalau majzum, fi'il tidak ada yang majrur ya. Fi'il yang majrur itu isim, khusus isim. Majzum itu fi'il. Kalau majzum umpama masukkan lam, maka huruf ilatnya dihilangkan. Lam yad paham ya? Huruf ilatnya ini dihilangkan kalau majzum. Jadi majzumnya bukan dengan sukun. Majzum kan biasanya dengan sukun. Lam yalid, alam nasyrah. Itu khusus fi'il yang normal. Fi'il yang abnormal yang kemasukan huruf ilat gini, ini majzumnya dengan membuang huruf ilat. Lam yad'u. Sama. Ini yang waw ya contohnya. Sekarang contoh yang ya. Yamshi. Yamshi. Kalau rofa dia nggak bisa yamshiyu, nggak bisa. Marfu bi dhammatil muqaddarah. Ini ada dhamma muqaddarah. Kalau mansub baru nampak lan yam syia. Nah, baru nampak.
Kalau majzum, huruf ilatnya hilang. Lam yamshi. Lam yamshi. Ya-nya hilang. Sekarang contoh yang akhirannya alif. Yardo. Yardo. Sama. Marfu'nya dengan dhamma muqaddaro alal alif. Cuma kalau waw sama ya itu lisikol berat. Kalau alif ini li ta'adzur, karena memang alif selamanya berhalangan menerima harokat. Kemasukan lan pun dia tidak menerima harokat. Lan yardo tetap. Walan tardo ankal yahudu. Tetap dia walan tardo. Lo katanya ini membuat nasob. Mana mansubnya? Mansub dengan fathah muqaddaro. Kira-kira paham? Kalau lam sama dengan ini lam yardo. Dibuang huruf ilatnya dibuang. Ini fi'il mu'tal akhir, ya. Ini semua i'rab takdiri, i'rab perkiraan yang asli. Memang dari kata-katanya memiliki huruf ilat sehingga harokat di akhir katanya itu berhalangan untuk muncul. Tapi ada yang arid, yang li'arid itu karena satu sebab. Dia tidak muncul bukan karena asli, tapi karena satu sebab. Kemarin saya kasih contoh baiti jannati itu. Baiti jannati. Ini mubtada khobar. Rumahku adalah surgaku. Lah mubtada itu kan asalnya marfu harusnya. Mana rofaknya domahnya lah? Sebetulnya rupanya harusnya di kata-kata di huruf taknya kan baitun. Sebab kalau biasa ditulis kan gini al baitu kan gitu. Tapi berhubung ada ya mutakallim itu si pembicara, ya yang menunjukkan orang pertama, ya mutakallim. Maka dia terhalang. Domanya itu tidak bisa muncul, baitui tidak bisa. Maka dia dikatakan bait ini tetap mubtada, marfu'nya dengan dhamma muqaddarah. Karena menyesuaikan kepada ya. Ini kan tidak asli kan. Aslinya kan dia bisa sebetulnya muncul. Karena sebab ya ini dia terhalang. Kalau yang ini kan asli, memang aslinya huruf alif bengkoknya kan hurufnya dia, bukan penyebab lain. Ini i'rab takdiri, i'rab yang diperkirakan. Nah? Arid itu sabab. Karena satu sebab. Kalau ini asli. Ini munculnya kan karena asli, memang hurufnya begitu. Gitu, paham nggak? Paham maksudnya asli? Hurufnya memang begitu. Yang sabab ini muncul karena sabab. Seperti baiti kan harusnya bisa muncul sebetulnya baitu. Tapi berhubung ada sabab yaitu kehalang ya. Sababnya itu mesti ya mutakalim, mesti sababnya itu ya mutakalim. Contoh, pena saya baru. Contoh ya, pena saya baru. Itu kan mubtada khobar. Mubtada khobar. Kolami jadidun. Pena saya baru. Mana katanya mubtada itu marfu? Kok ini tidak ada marfunya? Ada marfunya, tak ketok. Katanya ahli nahwu begitu, kita ikut aja. Tak ketok. Terhalang ya, maka kita katakan kolami mubtada tetap mubtada. Marfu bidhammatil muqaddaro. Marfu dengan dhamma yang diperkirakan qabla ya'il mutakalim, sebelum ya mutakalim. Limunasabah, untuk menyesuaikan ya mutakalim ini. So kalau tidak begitu dia akan jadi kolamui. Paham ya? Sampai sini paham ya i'rab yang perkiraan ini ya? I'rab yang perkiraan. Lanjut ke alamat i'rab, tapi ana bahas beda dengan yang kemarin. Sama pembahasannya, cuma cara pembahasannya mungkin ana ulang supaya tidak bosan, tapi tidak seperti kemarin. Selesai ya? Nah itu ke jurumiyah yang itu, yang halaman halaman kelima tadi, yang lembar kelima tadi. Di pertemuan kemarin Sabtu itu kita sudah bahas mabniyat.
kata-kata yang dibaca mabni. Huruf itu dibaca semua huruf mabni. Min mabni ala sukun, ila mabni ala sukun, hal semua huruf mabni, tetap tidak bisa rubah-rubah. Fi'il madi mabni. Fi'il madi mabni ala al-fathi, ada yang mabni ala sukun seperti zahabta. Zahabtu, zahabti mabni ala sukun. Ada yang mabni ala dhammi yaitu zahabu. Mabni ala dhammi. Ini fi'il madi. Fi'il amr mabni. Izhab mabni ala sukun. Izhaba mabni ala hazfin nun. Karena asalnya tazhabani. Asalnya izhabani kan tazhabani. Ada nunnya di mudhari'nya. Ketika amr nunnya dibuang, maka dia mabni ala hazfin nun. Mabni karena membuang nun. Kemarin ini sudah flashback aja, jadi kemarin sudah bahas. Ya. Mabni ala sukun, ada yang mabni ala hazfin nun. Izhab, izhaba, izhabu. Ya. Itu mabni ala hazfin nun. Izhabu juga mabni ala hazfin nun. Asalnya tazhabuna, ya kan? Tazhabuna. Izhabi juga mabni ala hazfin nun, membuang nun, asalnya tazhabina. Izhabna sama, izhabna mabni ala sukun. Izhabna. Cuma ini kan merintah banyak orang perempuan. Izhabna. Pergilah kalian perempuan. Ya, fi'il mudhari itu tidak mabni, sebetulnya dia mu'rab seperti kita tahu tadi. Fi'il mudhari asalnya rofa kalau tidak kemasukan apa-apa tadi. Terus bisa jadi nasab kalau kemasukan lan, contohnya lan yazhaba. Bisa jadi jazm majzum kalau kemasukan lam yazhab. Jadi fi'il mudhari itu sebetulnya mu'rab, bukan mabni, bukan tetap. Tapi ketika fi'il mudhari itu sambung sama nun niswah, maka dia jadi mabni. Nun niswah nun tanda perempuan jamak. Contoh, yazhabna sama tazhabna. Nah, yazhabna sama tazhab. Nah, ini hunna, yang ini antunna. Ini hunna, yang ini antunna. Yazhabna mereka pergi, tazhabna kalian perempuan banyak pergi. Nah, fi'il mudhari yang asalnya tadi bisa berubah-ubah. Kalau sudah kemasukan nun niswah, ini mabni ala sukun. Fi'il mudhari'nya menjadi mabni. Jadi fi'il mudhari itu asalnya tidak mabni. Khusus yang kesambungan nun niswah dia mabni. Tetap. Ya, hatta dimasuki lan, umpama mereka perempuan tidak akan pergi. Lan ya nah tetap dia tidak berubah jadi nasab enggak. Karena mabni memang kalau sudah kemasukan nah. Juga kalau fi'il mudhari kemasukan nun taukid, nun penguat. Itu juga mabni alal fathi. Contoh, asalnya kan yazhabu ya. Asalnya yazhabu. Kalau dimasuki nun taukid, nun penguat, baik sakila maupun khafifah. Sakila itu yang berat, anna. Yang an ini ringan, khafifah. Maka yazhabu kemasukan ini menjadi yazhabanna. Jadi asalnya dia tidak mabni menjadi mabni kalau kemasukan nun taukid, nun penguat, yazhabanna atau yazhaban mabni menjadi mabni alal fathi. Jadi semua huruf mabni, fi'il madhi mabni, fi'il amr juga mabni, fi'il mudhari tidak mabni kecuali yang ini tadi. Nah, isim-isim mabni kemarin sudah kita bahas. Isim pada dasarnya isim kata benda kan tidak mabni tadi. Kita contohkan Zaidun dan macam-macam isim tadi kan berubah-ubah. Tapi ada beberapa isim yang mabni. Isim pada dasarnya tidak mabni, tapi ada beberapa isim yang mabni yang sudah kita bahas kemarin. Isim domir, huwa, huma, hum. Itu mabni, huwa ya huwa. Tidak bisa jadi huwu, huwi. Mabni domir itu. Isim domir. Isim isyarah, hadza, kata tunjuk. Ini mabni ala sukun. Tidak bisa berubah-ubah. Isim istifham, kata tanya, man anta, man. Ini isim istifham mabni. Isim mausul, allazi kata sambung. Allazi yang, ja'allazi zahaba telah datang orang yang telah pergi tadi. Kata sambung, allazi ya allazi. Tidak berubah-ubah mabni. Allazina ya allazina, tidak ada allazinu, allazini. Isim mausul. Isim syarat, man jadda wajada.
Siapa yang sungguh-sungguh dia berhasil. Isim syarat man itu juga tidak berubah. Mabni isim syarat. Isim mausul mabni, isim istifham mabni, isim isyarat. Isyarah itu mabni, domir juga mabni kata ganti. Ya, itu mabni semua. Sekarang kita bahas yang mu'rab. Yang mabni sudah kita bahas, nanti dilihat lagi di yang mu'rab sekarang. Yang mu'rab itu yang berubah. Sebelum kita membahas yang mu'rab itu apa saja? Ya. Oh ya, kita bahas yang mu'rab itu ya. Yang mu'rab itu yang berubah-ubah. Di situ disebut di halaman kelima, yang di i'rab itu ada dua bagian. Ada di i'rabi dengan harokat, ada yang di i'rabi dengan huruf. Kita tadi membahas i'rab yang normal, itu rofa dengan dhammah, walaupun dhahira atau muqaddara ya, tersembunyi ataupun jelas. Apa? Nasab dengan fathah, baik fathah dhahira atau muqaddara. Majrur dengan kasrah, baik kasrah dhahira maupun muqaddara, atau majzum dengan sukun. Kecuali tadi yang berakhiran huruf ilat, majzumnya dengan membuang huruf ilat tadi, lam yad'u, lam yamshi, lam yardo, dengan membuang huruf ilatnya. Nah, sekarang itu tanda i'rab yang pokok, rofa, dhamma itu harus hafal itu. Harus hafal. I'rab, rofa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah, ya, jazm, sukun. Jazm, sukun. Ya. Ya. Ah, selain tanda i'rab yang pokok itu 4, ada tanda i'rab yang lain. Rofa itu lumrahnya dengan dhammah. Tapi bisa juga marfu dengan waw. Bisa juga marfu dengan alif. Bisa juga marfu dengan nun. Ya. Nah, untuk jelasnya antum bisa ngikuti ya, bahwa isim-isim yang dibaca i'rab, isim-isim yang mu'rab. Isim-isim yang mu'rab itu ada di antaranya disebut di halaman itu tadi apa? Pertama isim mufrad itu di halaman kelima tadi. Itu nomor 1 itu isim mufrad. Terus jamak taksir, terus jamak muannas salim. Begini. Isim kata benda itu bisa dibedakan jadi muzakkar sama muannas. Laki, perempuan. Feminim, maskulin, feminim. Ya. Kalau jelas, kalau hewan sama manusia jelas mana muzakkar, mana muannas. Tapi ada kata-kata benda yang memang dianggap oleh orang Arab muannas, seperti syamsun, matahari. Itu dianggap muannas. Idza syamsu kuwirat, itu ada taknya, kuwirat, tanda muannas. Itu kata-kata benda yang dianggap oleh orang Arab muannas. Itu nanti bisa dipelajari dengan sendirinya, artinya dengan dia berjalan waktu dia akan paham, sebab tidak banyak itu. Tapi kalau laki, kalau manusia, hewan sudah jelas kan, ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Ya, kemudian apa? Jadi isim itu ada muzakkar, ada muannas. Isim di sisi lain itu dibedakan menjadi mufrad, tunggal, tasniyah, al-mufrad, at-tasniyah, 2. Ini tidak ada di bahasa, jarang di bahasa-bahasa lain 2 ini. Kebanyakan tunggal sama jamak gitu aja. Tasniyah atau musanna. Sama jamak. Banyak, 3 atau lebih. Ya. Contoh mufrad talibun. Tasniyah itu biasanya dengan menambah alif nun atau ya nun. Dengan ni. Talibani atau talibaini. Bisa talibani atau talibaini. Tergantung kedudukan. Kalau dia rofa, dia pakai alif, talibani. Kalau dia nasab sama jer, dia pakai ya, talibaini. Jadi umpama yanzuru Zaidun ila, nah, memandang Zaid kepada talibaini, 2 santri itu. Ila talibaini, bukan ila talibani. Karena majrur kan, jar. Kalau jar dia pakai ya nun. Nasab juga pakai ya nun.
Contoh, yansuru telah ya menolong ya, sedang menolong. Yansuru Zaidun, Zaid menolong 2 santri, 2 apa? Yansuru Zaidun li baini, bukan tolibani. Tapi kalau rofa dia pakai alif, seperti jaa, telah datang tolibani, jadi fa'il. Jadi musanna ini marfu'nya bukan dengan dhammah, marfu'nya dengan alif. Mansubnya, majrurnya dengan ya, bukan mansub dengan fathah majrur dengan kasrah, tapi mansub majrurnya dengan ya. Dan nunnya memang selalu kasrah. Kitabun, 1 kitab. Kitabani, 2 kitab. Kitabaini, 2 kitab. Sama, tergantung kegunaannya. Kapan bani, kapan baini. Pakai ani, pakai alif nun kalau rofa. Kalau pakai ya nun, pakai nasab atau jar. Ini musanna ya. Kata yang menunjukkan 2 sesuatu. Kata yang menunjukkan 2 sesuatu musanna. Ini mufrad tunggal, 1. Jama'. Jama' ini ada yang salim, selamat. Ada yang taksir, pecah. Pecah artinya nggak beraturan. Yang salim itu dibedakan jadi muzakkar salim. Muzakkar artinya feminim. Maskulin. Ya, muzakkar salim. Jadi jama' muzakkar salim. Jama' untuk laki-laki yang selamat dari pecah, selamat dari ketidakberaturan. Sama jama' muannas salim. Jama' untuk perempuan. Disebut salim karena dia beraturan. Muzakkar itu ditambah waw nun atau ya nun. Muslimuna atau tolibuna atau tolibina, tergantung. Kalau dia marfu dia pakai waw, seperti jaa tolibuna, datang beberapa santri laki-laki, datang santri laki, jaa tolibuna. Maka tolibuna fa'il, marfu'nya bukan dengan dhammah, marfu' dengan waw, marfu' bil wawi, sebagai ganti dari dhammah. Paham ya? Tapi kalau mansub itu pakai nun. Contoh yansuru Zaidun tolibina. Sedang menolong Zaid itu tolibina, bukan tolibuna, tidak boleh. Tolibina. Begitu juga majrur. Ila tolibina, bukan ila tolibuna. Itu jadi disebut salim karena dia beraturan, tinggal nambah waw nun atau ya nun. Itu kalau muzakkar. Kalau muannasnya tinggal nambah alif sama ta. Tolibat. Itu untuk muannasnya. Ja'at tolibatun. Ini biasa kalau ini marfu'nya dengan dhamma, tapi mansubnya dengan kasroh, majrurnya juga dengan kasroh. Khusus jamak muannas salim, mansub majrurnya dengan kasroh. Jadi umpama ini yansuru Zaidun, menolong Zaid itu. Ini jadi maf'ul umpama, tolibatnya jadi maf'ul. Yansuru Zaidun tolibatin, bukan tolibatan. Dia maf'ul bi kan? Maf'ul bi kan mansub. Dia mansub dengan kasroh. Jadi tolibatin, yansuru Zaidun tolibatin, yansuru fi'il, Zaidun fa'ilnya, pelaku. Fa'il itu marfu. Tolibatin maf'ul bi, mansub bil kasroh, niabatan anil fathah. Yang mansubnya dengan kasroh sebagai ganti dari fathah karena dia jamak muannas salim. Ini jamak salim, jamak yang beraturan. Ada jamak taksir pecah, tidak beraturan. Tulabun. Tolibun jamaknya tulabun. Kebanyakan isim fa'il yang 3 huruf. Fa'ilun, tolibun, nasirun. Isim fa'il yang 3 huruf itu kebanyakan punya jamak tiga-tiganya. Punya jamak salim, punya jamak taksir. Tulabun, ada lagi tulabun, ada lagi tolabatun. 3 jamaknya. Ini jamak taksir semua. Taksir ini tidak bisa dihafal. Dia lihat ke kamus. Di kamus itu pasti ada nanti umpama begini. Tolibun ada tanda jamak jim, biasanya ada jim. Nah itu nanti ada jamaknya apa tuh? Nah, ini berarti yang ditunjukkan sama kamus. Ini berarti jamak taksir, tidak beraturan.
Sebab kalau jamak yang sudah beraturan, kamu sudah bakal nunjukkan. Dia harus tahu sendiri bahwa itu salim. Baik muzakkar salim atau muannas. Yang dijamak salim ini biasanya yang berakal. Orang banyak, jin, setan itu yang berakal. Itu yang dijamak. Kalau yang tidak berakal, seperti kitab-kitab banyak, itu biasanya jamaknya taksir. Seperti kitabun jamaknya kutubun. Kitabun jamaknya kutubun. Jamaknya kutubun. Ghurfatun kamar jamaknya ghurafun. Tidak beraturan. Harus lihat ke kamus ini. Paham ya? Ini sampai sini paham ya? Bahwa isim itu ada mufrad, ada tasniyah atau musanna dan ada jamak. Sekarang kita kembali kepada yang dibaca mu'rab. Ya enggak mesti. Ya tulabun, tulabin, tulaban, tergantung. Kalau ja'a tulabun, kalau yang suruh Zaidun tulaban. Nadhara Zaidun ila tulabin. Biasa dia marfunya dengan dhamma, mansubnya jamak taksir ini biasa. Marfunya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan jar atau majrurnya dengan kasrah. Jadi kita bisa simpulkan isim-isim yang dibaca mu'rab ya. Itu pertama isim mufrad ya. Kalau kita buat gini ya, kita buat gini ya. Al-mu'rab ya, al-mu'rab yang dibaca mu'rab. Isim mufrad. Oh ya, yang belum yang lupa tadi, isim mufrad itu ada yang munsorif. Isim mufrad itu ada yang munsorif dan ada yang ghairu munsorif. Munsorif itu menerima kasrah dan menerima tanwin. Menerima kasrah dan menerima tanwin. Itu munsorif. Semua isim normalnya itu munsorif. Ya nerima kasrah. Ingat, jar itu kan cirinya isim. Harusnya dia nerima kasrah dan nerima tanwin, karena tanwin juga cirinya isim. Normalnya. Tapi ada isim yang abnormal. Itu isim yang tidak mau nerima kasrah, tidak mau nerima tanwin. Itu namanya isim ghairu munsorif atau layan sorif atau mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof. Mamnu ini tercegah daripada sorof. Sorof itu tanwin sama kasroh. Sorof itu tanwin, kasroh sama tanwin, itu sorof. Tercegah dari sorof. Jadi ada isim yang tidak menerima tanwin dan sorof. Ini namanya isim layan sorif. Karena bingung ini, mau tak jelaskan apa anda isim layan sorif ini, kaedahnya. Ya. Ya. Tidak menerima kasroh sama tanwin. Contoh, walaqad zayyana sama ad-dunya bimaso biha. Di surat Al-Muluk. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimaso biha. Itu ba itu huruf jar. Tapi tidak dibaca bimaso bihin. Bimaso biha. Saya kasih ancar-ancarnya aja lah. Ya. Ini kan jamak. Setiap jamak, ini jamak dari misbah. Misbah itu lampu, jamaknya masobih. Setiap jamak yang rumusnya itu mafail sama mafail, ini biasanya tidak mau nerima kasroh dan tanwin. Jamak yang ikuti rumus ini, mafail sama mafail. Contoh, masobih itu kan ngikuti mafail. Contoh yang ngikuti mafail seperti masajid, ila masajida.
Tapi ini bisa gugur kalau kemasukan al. Bil masajid wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Ini gugur karena ada al. Ada al, dia bisa nerima. Paham ya? Ini namanya isim yang la yansorif. Paham ya? Yang la yansorif. Paham ya? Saya kasih ancar-ancarnya aja. Kalau dibahas takutnya nanti terlalu rumit, saya kasih ancar. Jadi isim yang layan sore itu pertama jamak taksir yang ngikuti wazan mafa'il sama mafa'il. Itu ini isim yang la yang sorif atau ghairu munsorif, tidak menerima tanwin, tidak menerima kasroh, tidak menerima tanwin. Itu diantaranya jamak taksir yang ngikuti rumus ini. Mafa'il sama mafa'il. Contohnya yang mafa'il masobih, masobiha, bimasobih. Yang mafa'il contohnya masajid. Terus kata sifat yang berakhiran alif nun seperti syab'ana, ghadbana, itu nggak bisa. Syab'anan, ghadbanan nggak bisa. Syab'ana bukan syab'an ya. Syab'an artinya kenyang, orang yang kenyang. Ghadban marah. Isim yang akhirannya alif nun. Kata sifat yang akhirannya alif nun. Ini tidak bisa menerima tanwin dan kasroh. Ghadbani, apalagi nin tidak bisa. Terus kata sifat yang menyerupai rumusnya fi'il seperti ahmaru, merah, ahmaru. Ini menyerupai fi'il, yaitu fi'il af'alu. Fa'ala yaf'alu, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu, af'alu naf'alu. Kan sama dengan rumusnya fi'il ini. Ahmaru itu isim tapi dia menyamai rumusnya fi'il, maka dia nggak bisa menerima kasroh sama tanwin. Ahmarin nggak bisa, ahmari saja nggak bisa, bagi ahmarin nggak bisa. Kata sifat yang menyerupai rumusnya atau wazannya fi'il. Tahu ya? Begitu juga nama orang yang menyerupai rumusnya fi'il, seperti Yazid. Yazid itu nama orang. Itu menyerupai rumusnya fi'il dari zada yazidu, menyerupai rumusnya fi'il. Maka Yazid kalau dipakai nama orang karena dia menyerupai rumusnya fi'il, fi'il itu kan tidak menerima tanwin, maka dia juga tidak bisa menerima tanwin. Maka kita katakan ila yazida, bukan ila yazidin. Karena Yazid nama orang tapi menyerupai rumusnya fi'il. Ini contoh-contoh isim yang la yansorif. Isim yang la yansorif atau ghairu munsorif atau mamnu minas sorof. Paham ya? Ya. Ahmad itu nama tapi menyerupai isim fi'il. Ahmadu. Ya, wazan af'alu. Hamida yahmadu, yahmadu yahmadani, yahmaduna, tahmadu tahmadani, yahmadna, tahmadu tahmadani, tahmaduna, tahmadina, tahmadani, tahmadna, ahmadu nahmadu, ahmadu nama. Maka ahmadu itu menyerupai rumusnya fi'il, sehingga dia tidak bisa kemasukan tanwin atau kasroh, tidak bisa. Jadi li ahmada bukan li ahmadin.
Terus nama-nama yang bukan dari bahasa Arab aslinya. Asalnya bukan dari bahasa Arab. Seperti Ibrahimah, Ismaila, Ila Ibrahimah. Tidak ada di Quran Ila Ibrahimin, tidak ada. Ibrahim itu nama yang ditengarai bukan dari bahasa Arab. Ya, Ibrahimah. Nama yang ajam. Ajam itu non Arab. Ibrahimah, Ismaila. Terus nama yang seolah-olah tersusun dari dua kata seperti Hadramaut. Itu dari dua kata seolah-olah, tapi sudah dianggap sebagai satu kata. Maka ini nggak bisa. Ilah Hadramauta, nggak bisa Hadramautin, Hadramautan. Nama-nama yang ada ciri-ciri muannas. Muannas itu perempuan. Seperti Fatimata, nggak bisa Fatimatin. Khadijata, tidak bisa Khadijatin. Makkata, Makkata ada nama juga tapi Makkata, tidak bisa Makkatin. Ini ada yang lain tapi nggak populer, ya sudah ini aja lah. Tambah ruwet nanti kalau saya jelaskan. Hah? Apa? Belajar ini perlu ketenangan. Oh ya. Ya tidak apa-apa kan. Bebnya jangan lama-lama. Nggak gini ya, sebentar lagi di break atau nanti tak lanjut di anu dah. Oh, besok tidak bisa. Takutnya kesuwen itu kok anu. Harus bersambung. Karena di rumah ya ditaruh lagi. Hah? Ya, ya. Nah ini tidak sedikit lagi nih untuk isim mufrad aja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa isim mufrad yang munsorif. Munsorif. Ini tandanya enam gitu. Ya. Ya pokoknya yang populer itulah. Ada perental-perentalnya cuma isim munsorif. Itu kalau rofa dia dhammah. Rofa dhammah, nasab, fathah, jar, sukun, kasrah, jazm. Jazm ini untuk fi'il saja. Ini untuk isim saja, ini untuk fi'il saja. Isim mufrad itu bisa dikasih contoh begini. Ya, dia rofanya dengan dhammah kan? Nasabnya dengan fathah. Isim mufrad itu kata benda tunggal. Jarnya dengan kasrah, jazmnya dengan sukun. Nanti bisa kasih contoh masing-masing itu seperti tadi itu. Contoh Pak. Yadhabu talibun. Ini isim mufrad. Ya, yansuru Zaidun taliban. Maf'ul bih. Yanzuru Zaid ila talibin. Majrur. Jazm tidak ada karena isim tidak ada jazm. Ya kan? Isim kan cuma rofa, nasab, jar. Isim jar. Jazm itu untuk fi'il saja. Isim mufrad yang ghairu munsorif. Sama. Rofanya dengan dhammah, ya kan? Nasabnya dengan fathah, cuma yang ghairu munsorif tadi jarnya bukan dengan kasroh, dengan Yang ghairu munsorif tadi ila makkata, jarnya itu bukan dengan kasroh tapi jar dengan fathah. Contoh ila makkata, itu nyelenehnya di sini. Isim yang ghairu munsorif. Terus tadi ada isim lagi yang maksur, isim maksur. Rofanya itu dengan dhammah muqaddarah, dhammah dikira-kira, ya kan? Nasabnya dengan fathah yang muqaddarah, jernya juga dengan kasrah yang muqaddarah. Terus lagi ada isim manqus.
yang berakhiran ya tadi, qadi. Itu marfu'nya dengan dhamma muqaddarah, nasabnya dengan fathah yang zahira, manqus. Majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Jazm tidak ada karena isim tidak ada jazm. Terus isim tasniyah. Tasniyah musanna ya. Musanna tadi rofanya dengan alif, ja'a tolibani. Rofanya dengan alif. Nasabnya janjarnya dengan ya. Yang suruh Zaidun tolibaini dengan ya. Nasab janjarnya. Jarnya juga dengan ya. Yang duru Zaidun ila tolibaini. Tolibaini. Musanna. Jamak muzakkar salim. Marfu'nya dengan wawu. Ja'a tolibuna, ya kan? Mansubnya dengan jan majrurnya dengan ya. Yang suruh Zaidun tolibina. Majrur mansubnya dengan ya. Ya. Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Apa? Marfu'nya dengan dhamma. Ja'at muslimatun. Perempuan banyak. Tapi yang beraturan. Muslimatun, tambahnya alif ta di akhir. Ja'at muslimatun. Mansubnya dengan kasroh. Jamak muannas salim itu mansubnya dengan kasroh, bukan dengan fathah. Yang suruh Zaidun muslimatin, bukan muslimatan. Majrurnya juga dengan kasroh. Yang suruh Zaidun ila muslimatin. Ini nggak ada karena isim kan nggak ada jazm. Paham ya? Hah? Yang muannas ya. Pokoknya nyeleneh itu ini munsorif, muannas ini nyeleneh. Itu tadi. Fatah. Isim maksud itu Musa, Isa. Maksud itu rofa dengan bukan ada tandanya, dhamma muqaddarah. Nasab fathah zahir, fathah muqaddarah. Maksud itu. Jarnya kasrohnya dengan kasroh muqaddarah. Kalau mankus ini mansubnya dengan fathah zahirah. Mankus ini kan marfu'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah mankus ini. Masing-masing harusnya dikasih contoh nanti itu. Nanti Anda belum buat ringkesannya. Yang ini belum sampai tak ringkes di sini. Masing-masing ada contohnya. Ini kan maksudnya sekedar antum paham saja. Ini kan sudah pernah Anda jelaskan tadi mankus maksud. Ini kan cuma mengulang. Anda rasa tidak usah tulis lengkap. Paham ya? Musanna itu rofanya dengan alif kan? Alif nun, ni, ja'a tolibani. Mansubnya dengan ya nun. Ja'a yang suruh Zaidun tolibaini. Dengan ya nun. Majrurnya juga dengan ya nun. Muzakkar salim marfu'nya dengan wawu. Ja'a tolibuna. Mansub majrurnya dengan ya. Tolibina. Yang suruh Zaidun tolibina. Nadhara Zaidun ila, atau yang zuru Zaidun ila tolibina. Muannas salim marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan kasroh, majrurnya juga dengan kasroh. Ini nyeleneh muannas salim. Mansub yang harusnya dengan fathah, dia majrur dengan kasroh untuk jamak muannas salim. Seperti yang suruh Zaidun, ya, yang suruh Zaidun tolibatin. Tolibatin, bukan tolibatan, tapi tolibatin. Padahal ini maf'ul bih. Harusnya kan mansub dengan fathah, dia mansub dengan kasroh. Terus fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau yang biasa, yang tidak bersambung apa-apa di akhirnya, itu marfu'nya dengan apa? Dhamma zahira. Yang sahih akhir ya, fi'il mudhari' yang sahih akhir. Itu marfu'nya dengan dhamma zahira. Mansubnya dengan fathah zahira. Majrurnya dengan kasroh. Majrur tidak ada fi'il tidak ada majrur. Majzumnya dengan sukun. Fi'il mudhari' sahih akhir ya kan.
Fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang mu'tal yang berakhiran huruf ilat. Rofaknya tadi dengan dhamma muqaddar. Lihat, yang mu'tal apa? Kalau mu'tal waw sama ya, maka rofaknya dengan dhamma muqaddar. Mansubnya dengan